warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwin Dwi Putri dengan NIM E1E021044. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Diagnostik dan Remedial Teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Hariwitono MPD Kons dan juga Ibu Hikmah Ramdhani Putri MPD. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai kesulitan belajar menulis. Nah, teman-teman udah tahu nggak sih apa itu kesulitan belajar menulis? Jadi, kesulitan belajar menulis pada anak sekolah dasar itu mengacu pada kesulitan atau tantangan yang dihadapi anak dalam mengembangkan keterampilan menulis mereka. Jadi, setiap anak itu mungkin akan mengalami kesulitan belajar menulis dalam tingkat yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh umum dari kesulitan belajar menulis yang mungkin terjadi pada anak sekolah dasar. Nah, yang pertama di sini ada kesulitan koordinasi motorik. Nah, beberapa anak mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan gerakan tangan dan jari mereka dengan presisi yang diperlukan untuk menulis. Nah, ini dapat menyebabkan tulisan yang buruk atau lambat atau kesulitan dalam mengikuti garis-garis dan bentuk huruf. Lalu yang kedua, di sini ada kesulitan dalam mengorganisir ide-ide. Nah, di sini mungkin anak-anak akan kesulitan dalam mengorganisir ide-ide mereka secara teratur dan mengungkapkannya dengan cara yang koheren dalam tulisan mereka. Nah, mereka juga mungkin akan memiliki masalah dalam menyusun kalimat dan paragraf dengan urutan yang tepat. Lalu yang ketiga ada kesulitan dalam menguasai tata bahasa. Mungkin beberapa anak akan mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan aturan tata bahasa yang benar, seperti penggunaan tanda baca, ejaan kata, dan struktur kalimat yang tepat. Lalu di sini yang keempat ada kesulitan dalam mengeja kata. Nah, anak-anak mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengeja kata dengan benar. Nah, mereka mungkin salah mengeja kata-kata umum atau mengalami kesulitan dalam mengingat aturan ejaan yang berbeda. Lalu yang kelima, ada kesulitan dalam memahami instruksi. Nah, anak-anak mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami instruksi yang telah diberikan oleh gurunya atau dalam mengikuti petunjuk yang tertulis. Nah, hal ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas menulis dengan benar. Jadi, penting bagi guru atau kita sebagai orang tua untuk memahami bahwa setiap anak itu dapat mengalami kesulitan belajar menulis dengan cara yang berbeda. Nah, dalam membantu mengatasi kesulitan menulis ini, penting untuk memberikan dukungan yang sesuai, menggunakan metode pengajaran yang berbeda, dan memberikan latihan yang teratur serta umpan balik yang konstruktif. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu penyebab dari kesulitan belajar ini. Nah, ada beberapa penyebab umum yang dapat menyebabkan kesulitan belajar menulis pada anak sekolah dasar. Yang pertama, ada keterlambatan perkembangan motorik. Nah, beberapa anak mungkin akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus mereka, yang melibatkan koordinasi otot-otot kecil seperti tangan dan juga jari. Nah, hal ini dapat membuat sulit bagi mereka untuk mengendalikan pensil atau pulpen dengan presisi yang diperlukan untuk menulis huruf dengan baik. Lalu yang kedua, ada gangguan perkembangan. Nah, anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti disleksia atau dispraksia mungkin mengalami kesulitan belajar menulis. Nah, disleksia ini dapat mempengaruhi kemampuan membaca, mengeja, dan juga menulis. Sedangkan dispraksia dapat mempengaruhi koordinasi motorik dan kemampuan mengendalikan gerakan yang kompleks. Lalu yang ketiga, ada kurangnya keterampilan pramenulis.
Jadi, sebelum anak belajar menulis huruf, ada beberapa keterampilan pramenulis yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh anak, seperti menggambar garis lurus, lengkungan, dan juga lingkaran. Nah, jika anak kurang terampil dalam keterampilan pramenulis ini, mereka akan mungkin mengalami kesulitan dalam menulis huruf. Nah, lalu yang keempat, ada kurangnya latihan dan dorongan. Jadi, anak-anak yang jarang terlibat dalam kegiatan menulis atau tidak mendapatkan dorongan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan menulis mereka, mereka akan mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan menulis yang baik. Jadi, latihan teratur dan dukungan positif dari orang tua maupun guru sangat penting dalam mengatasi kesulitan menulis ini. Jadi penting untuk diingat teman-teman bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan penyebab kesulitan belajar menulis ini dapat bervariasi antara anak-anak. Jadi, untuk mengidentifikasi penyebab spesifik kesulitan menulis pada seorang anak dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai untuk membantu mereka mengatasi tantangan tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke asesmen kesulitan belajar menulis pada anak. Nah, asesmen kesulitan belajar menulis pada anak sekolah dasar dapat dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik yang sudah terlatih. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa metode asesmen yang dapat dilakukan atau yang dapat kita gunakan dalam mengatasi kesulitan belajar menulis pada anak. Yang pertama di sini ada observasi. Nah, guru dapat mengamati anak selama kegiatan menulis di kelas untuk mengidentifikasi kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Nah, pada observasi ini melibatkan atau memperhatikan keterampilan motorik, teknik tulisan, organisasi ide, penggunaan tata bahasa, dan masalah lain yang mungkin akan muncul pada anak. Lalu yang kedua, ada portofolio tulisan. Nah, membuat portofolio tulisan yang berisi sampel tulisan anak selama periode waktu tertentu dapat memberikan gambaran tentang perkembangan mereka dalam menulis. Nah, ini memungkinkan guru untuk menilai kemajuan anak dari waktu ke waktu. Nah, melihat pola kesulitan yang muncul dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian yang lebih. Lalu yang ketiga, di sini ada tes tulisan formal. Nah, tes tulisan standar dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan menulis anak secara objektif. Nah, tes ini dapat melibatkan penulisan kalimat, paragraf, atau cerita berdasarkan instruksi atau gambar yang diberikan. Hasil dari tes ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kesulitan khusus yang dialami anak, seperti masalah ejaan, struktur kalimat, atau keterampilan pengorganisasian. Lalu di sini yang keempat ada evaluasi tata bahasa dan juga ejaan. Nah, tes atau latihan khusus dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman anak tentang tata bahasa dan aturan ejaan. Nah, ini dapat melibatkan mengisi kekosongan dengan kata yang tepat, memperbaiki kesalahan ejaan, atau mengidentifikasi kesalahan tata bahasa dalam kalimat. Nah, hasil dari asesmen ini dapat membantu guru dan tenaga pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai, memberikan dukungan yang tepat, dan mengembangkan rencana intervensi yang sesuai untuk membantu anak dalam mengatasi kesulitan belajar menulis mereka. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.